Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelas geografi bersama Ustazah ya. Ini adalah video yang part kedua tentang komponen penginderaan jauh. Jadi di awal video yang tadi Ustazah sudah menjelaskan tentang komponen pertama yaitu sumber tenaga. Ya, sumber tenaganya adalah ada dua ya, pasif dan aktif. Kalau yang pasif contohnya matahari, yang aktif adalah radar. Kemudian komponen yang kedua adalah atmosfer ya. Nah, apa namanya, atmosfer itu sebagai apa ya, alat transportasi gitu ya, transportasi yang dipakai, peranannya gitu ya, peranannya itu sebagai transportasi cahaya itu bisa mengenai ke objek gitu ya. Nah, nanti kalau kalian baca di sini ya, atmosfer punya peranan untuk menghambat dan mengganggu tenaga atau sinar matahari yang datang. Ya, jadi dia bersifat selektif terhadap panjang gelombang atau spektrum elektromagnetik. Ini bahasanya agak-agak fisika gitu ya. Eh, tapi nggak apa-apa, nanti kita pelan-pelan memahami. Nah, bagian dari spektrum elektromagnetik yang mampu menembus atmosfer dan sampai ke permukaan bumi itu dinamakan jendela atmosfer. Nah, kalau kita lihat eh, spektrum elektromagnetik ya, itu panjangnya segini. Nah, yang kita ketika kita melihat sebuah benda ada warna-warni gitu ya, tumbuhan warnanya hijau, atap rumah warnanya coklat misalnya, itu menggunakan spektrum tampak atau visible light seperti ini. Itu hanya sedikit saja. Nah, ini contoh dari jendela atmosfer. Jadi yang dipakai adalah spektrum tampak, maka warnanya warna-warni. Spektrum tampak itu antara 400 sampai 700 nanometer gitu ya, atau 0,4 sampai 0,7 mikrometer. Nah, padahal spektrum elektromagnetik itu lebih panjang dari itu. Nih ada sinar gamma, ada sinar X, ada ultraviolet, ada infrared, ada radar tadi yang dipakai tadi ya, ada FM, TV, shortwave, AM gitu ya. Ya, untuk yang ini kalian pasti lebih paham ya, ini untuk radio, untuk TV begitu. Nah, eh, apa namanya, penginderaan jauh sebenarnya tidak hanya menggunakan spektrum tampak ini saja ya, tapi dia juga nanti bisa menggunakan sinar ultraviolet. Ya, kalau menggunakan sinar ultraviolet nanti ya objeknya kebanyakan warnanya ungu gitu ya, warna ultraviolet. Tapi nanti bisa mengidentifikasi objek yang tidak tampak ketika direkam menggunakan sinar tampak gitu ya. Jadi penggunaan spektrum elektromagnetik ini dalam penginderaan jauh itu nanti sesuai dengan fungsinya. Jadi untuk mengidentifikasi apa. Nah, ini spektrumnya beda-beda. Kemudian selanjutnya, ya komponen selanjutnya tadi ada matahari, kemudian ada atmosfer. Yang ketiga adalah objek. Jadi komponen selanjutnya adalah objek. Komponen ketiga, objek penginderaan jauh itu semua hal yang ada di permukaan bumi gitu ya. Bahkan kalau citra satelitnya itu apa namanya tidak cuma di permukaan bumi ya, tapi juga di luar angkasa. Misalnya nanti ada citra Viking itu untuk mengindra planet gitu contohnya ya. Tapi sebagian besar itu untuk mengindra permukaan bumi. Nah, objeknya ini bisa macam-macam gitu. Misalnya area terbangun gitu ya. Misalnya ini permukiman, ada gedung, ada rumah, kemudian jalan, kemudian tanah, tanah kosong gitu ya, rumput, air, hutan dan sebagainya. Itu adalah objeknya. Nah, objek ini yang akan direkam oleh siapa? Oleh komponen selanjutnya, yaitu sensor. Sensor ini sama dengan sensor yang kalian pakai untuk kamera gitu ya. Yang suka fotografi pasti tahu lah, di kamera itu kan ada sensornya. Nah, kalau kalian fotografi kan ya bawa kamera jegrek gitu ya. Kalau penginderaan jauh, sensornya ini dipasang di mana? Dipasang di komponen selanjutnya, yaitu wahana. Nah, wahana ini bisa bermacam-macam gitu ya. Ada satelit, ada balon udara, ada pesawat gitu ya. Jadi merekamnya itu menggunakan wahana yang bermacam-macam. Tapi sensornya apa namanya? Sensornya ini diletakkan di wahana tersebut gitu ya. Jadi ini. Nah, sensor itu dibagi menjadi dua gitu ya, berdasarkan proses perekamannya. Yang pertama adalah sensor fotografik. Sensor fotografik itu sensor yang berupa kamera menggunakan film sebagai detektor dan bekerja pada spektrum tampak.
tadi sudah saya jelaskan ya, spektrum tampak itu spektrum yang sama seperti mata kita ketika melihat sebuah benda gitu ya. Nah, hasil dari penggunaan sensor fotografik ini adalah foto udara. Kalau sekarang-sekarang ini marak ya namanya drone ya, pasti kalian sudah pernah melihat atau bahkan sudah pernah mengoperasikan drone ya. Drone itu seperti pesawat kecil gitu ya, nanti di situ juga ada kameranya. Nah, dia memotret menggunakan sensor fotografik. Hasilnya adalah foto udara. Foto udara itu kalau misalnya di apa namanya, kalau misalnya dicetak ya kayak kalian mencetak foto gitu ya. Kemudian sensor yang kedua adalah sensor elektronik. Nah, sensor elektronik itu menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik yang beroperasi pada spektrum yang lebih luas. Nah, yaitu sinar X sampai gelombang radio. Contohnya tadi ya. Jadi, kalau yang foto udara tadi hanya menggunakan spektrum tampak, ya sinar tampak. Kalau yang elektronik dia menggunakan spektrumnya lebih luas ya, dari sini sampai sini gitu ya. Dari sinar gamma sampai radar. Nah, itu bedanya ya. Jadi ada sensor fotografik dan sensor elektronik. Nah, keluaran atau produk dari penginderaan jauh yang menggunakan sensor elektronik itu disebut citra satelit. Nah, citra satelit itu bentuknya seperti apa? Kalau kalian lihat Google Maps ya, kalian buka Google Earth, nah di situ ada gambaran permukaan bumi. Nah, itu adalah contoh dari citra penginderaan jauh. Ya, nanti di situ kalau kalian lihat ya di bawah itu ada keterangan citranya apa, misalnya ada GUI, ada Iconos, ada Global View misalnya. Nah, itu contoh-contoh dari nama-nama citra penginderaan jauh yang dipakai di platform Google Earth dan Google Maps. Selanjutnya, uh, mana ini? Oh, yang tadi ya, maaf. Nah, komponen selanjutnya, setelah direkam menggunakan sensor, maka dia sinyalnya ditangkap oleh stasiun bumi. Nah, kalau di tempat kita itu ada di Parepare gitu ya. Dan kita sayangnya belum punya satelit penginderaan jauh itu belum punya. Biasanya kita beli ya. Misalnya Pleiades, Bappenas itu baru beli citra Pleiades itu dari Amerika Serikat. Nah, yang punya satelit Pleiades itu Amerika Serikat. Kemudian datanya kita beli. Kemudian ada lagi untuk yang mengindra cuaca kita beli dari Jepang namanya satelit Himawari atau bisa juga beli dari Amerika menggunakan citra NOEE ya. Kalau kalian uh, apa dengar berita tentang kebakaran hutan nanti pasti kalian akan baca itu ya berasal dari citra NOEE. Nah, setelah ditangkap, maka datanya diperoleh ya, kemudian sampai di fasilitas pengolahan data. Nah, ini sudah berupa citra. Kemudian citranya dianalisis, nah baru digunakan atau diaplikasikan. Nah, itu tadi komponen penginderaan jauh. Kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.